Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah kita telah bertemu lagi ya seperti biasa di dalam pengkajian, yaitu kita mengkaji diri ya, kita mempelajari diri supaya betul-betul kita tahu diri, supaya betul-betul kita paham diri bahwa siapa diri kita yang sebenarnya. Karena pada dasarnya sesungguhnya kita ini adalah satu sebenarnya. Maka kita harus tetap kembali kepada yang satu, yang tunggal, yaitu tunggal wujud, tunggal hidup, dan tunggal rasa yang biasa disebut dengan rasul ya. Rasul itu rahasia, itu rahasia rasa pada diri Allah yang merasakan. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan sir itu ya. Sir itu adalah rahasia rasa pada diri, yaitu rasa Allah. Allah yang merasakan. Sebenarnya bukan kita yang mampu dan bisa untuk bisa merasakan segala sesuatu, dan bukan kita yang mampu dan bisa untuk melakukan segala sesuatu. Ingatlah kholawala yang ada pada diri zahir ini tidak lain, semua itu adalah atas kehendak batin. Sebenarnya maksudnya seperti itu. Kalau bukan batin yang berkehendak, maka kita tidak bisa apa-apa. Seperti itu sebenarnya ya. Nikmatnya perjumpaan dengan Allah ya. Nikmatnya perjumpaan dengan Allah ya, yang biasa disebut Lailatul Qadar. Sebenarnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu ya, nikmatnya perjumpaan kita dengan Allah. Kita belum nikmat rasanya sekalipun kita di surga itu ya, kalau kita belum berjumpa dengan Allah. Nah, itu dari dunia ini sebenarnya kita sudah bisa dan mampu ya berjumpa dengan Allah. Tapi karena kita tidak paham, tidak tahu mana yang harus kita jumpai. Nah, ini yang kita belum tahu, sehingga kita perlu mempelajari diri melalui keilmuan ini, dan mudah-mudahan keilmuan ini mampu dan bisa untuk membuka tabir atau dinding pemisah kita dengan Allah ya. Nah, itu pana ulpana ya, tenggelam pada wujud diri. Sebenarnya tetap kembali kepada diri ya. Kalau kita tidak kembali kepada diri, maka terlalu jauh hayalan kita ya. Jangan menghayal ke langit sana, jangan menghayal ke Ka'bah sana, dan jangan menghayal di luar diri. Dalam artinya tetap kembali kepada diri ya, karena diri ini adalah diri zahir dan batin. Semua itu kumpul, semua itu tauhid ya, yang bernama-nama semua itu dari keseluruhan nama tanpa kecuali apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di luar diri kita, di alam sagir dan alam kabir. Nah, di situ semua kumpulnya nama itu, itulah yang disebut dengan Allah. Nah, itu sebenarnya kita tidak perlu bingung lagi dengan kata Allah ini ya. Itu sebenarnya nama, tapi kumpulannya nama. Sebenarnya tauhidnya seluruh nama, keseluruhan nama itu tauhidnya menjadi Allah. Maka dikatakan dari 99 ilmu ya, Allah lah yang ke-100-nya mampu kalahkan 99 itu. Dari 99 kitab, seandainya kitab itu dijumlahkan 99 ya, itu sebenarnya Allah yang mengalahkan 99 kitab itu atau 99 ilmu itu. Nah, maka Allah inilah yang lebih dari segala-galanya. Maka semenjak kita di dalam perut ya, kita dianjurkan oleh malaikat Jibril ya, bahwa ucaplah Tuhanmu atau sebutlah Tuhanmu dengan sekehendak hatimu. Berarti kita harus banyak-banyak menyebut Tuhan, banyak-banyak menyebut pencipta kita, sekehendak, sekemampuan kita, maksudnya sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya.
Itu maksudnya ya. Maka kita harus banyak-banyak menyebut, banyak-banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tiada putusnya, tiada habisnya ya, tiada hentinya kita mengingat kepada Allah ya, siang dan malam ya. Maka ikutilah hembusan napas, kita ikutilah gerak tubuh. Setiap tubuh ini bergerak, ingat Allah. Setiap mata memandang, ingat Allah. Setiap telinga mendengar, ingat Allah. Setiap kita berkalam, ingat Allah. Kalau bukan Allah, kalau bukan kehendak Allah, kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk melakukan segala sesuatunya itu. Maka supaya menjadi ibadah semuanya, ikutilah gerakmu dengan gerak Allah. Ikutilah kehendakmu dengan kehendak Allah. Ikutilah pandanganmu dengan pandangan Allah. Ikutilah kalammu dengan kalam Allah. Bahkan ikutilah napasmu dengan napas Allah. Seperti itu yang dimaksudkan sebenarnya ya. Wujud tunggal ya adalah hanya wujudnya Allah saja yang ada. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan wujud tunggal ya. Hanya wujudnya Allah saja yang ada. Sudah tidak ada yang berwujud-wujud pada alam ini. Tidak ada yang berwujud-wujud pada diri ini ya. Tidak ada yang berasa-rasa ya pada diri ini. Tidak ada yang berasa-rasa pada segala macam bentuk binatang, ikan dan lain sebagainya. Tidak ada yang berupa-rupa ya, selain daripada illallah. Ingat kalimat tauhid itu, illallah, kecuali illallah. Maka la itu mentiadakan segala sesuatu ya, sudah tidak ada sebenarnya apa-apa, ini kosong sudah di alam kekosongan. Mustawa alal ar ya, kita harus berada di alam kekosongan yang sudah tidak ada. Tidak adanya kehendak, tidak adanya segala macam, hanyalah kembali kepada Allah. Maka awal itu adalah Allah dan akhir itu adalah Allah. Maka disebut dengan awaludin ma'rifatullah. Maka akhirnya hayat kita ini yang disebut akhirat itu, akhirnya hayat kita ini tetap kembali kepada Allah. Kalau bukan kembali kepada Allah, maka tidak benar itu semuanya. Maka tetap kita kembali ke Esa, tetap kita kembali ke Tunggal, tetap kita kembali ke Ahad. Maka dari kita yang banyak ini, manusia yang banyak, binatang yang banyak ini, semua apapun ikan dan lain sebagainya yang banyak itu tetap kembali kepada yang satu. Maka disebut suhudul kasrah fil wahdah. Nah, suhudul wahdah bil kasrah. Semua itu tetap kembali kepada yang satu, tetap kembali kepada yang tunggal, tetap kembali kepada yang esa, tetap kembali kepada yang ahad. Kepada siapa lagi kita harus kembali kalau bukan kepada Tuhan kita, kalau bukan kepada pencipta kita. Maka jangan kita nyangkutkan iman kita di pepohonan, jangan kita nyangkutkan iman kita pada batu, dan jangan kita nyangkutkan iman kita kepada jin, setan atau dewa-dewa dan lain sebagainya. Hanya tetap kepada Allah. Maka dikatakan dari Allah untuk Allah, dan dengan Allah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka semua itu tetap kembali kepada yang satu, itulah ahad. Maka wujud ini adalah wujud tunggal. Wujud hanya satu-satunya, yaitu Allah saja yang berwujud pada diri ini, Allah saja yang berwujud pada alam ini, Allah saja yang berupa-rupa dalam segala bentuk rupa. Sebenarnya seperti itu ya. Maka mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Maka lahir dan batin, luar dan dalam, semua itu tidak lain hanyalah Allah sebenarnya, seperti itu. Yang disebut zahir apa yang ada pada alam kabir ya. Berikut seisinya itu yang disebutkan ya. Yang dimaksud alam sagir yaitu di dalam diri ya. Itu harus kita paham juga ya, betul-betul memahami. Karena alam yang lebih luas itu di dalam diri kita sebenarnya. Itu lebih luas, tapi anggapan kita alam yang nyata ini, alam kabir ini ya, dunia ini yang kita katakan luas. Karena kita melihatnya sungguh luas ya, dan luar biasa ya luasnya. Tapi itu lebih luas alam yang di dalam diri sebenarnya. Begitu. Tunggalkan segala macam wujud menjadi satu wujud pada rasa di dalam hidup. Maka yang berasa-rasa ini adalah rasanya Allah tunggal, sudah menjadi satu. Yang berwujud-wujud ini hanyalah wujudnya Allah. Maka dikatakan la maujudu illallah. Tidak ada yang wujud, yang hak
di alam ini, di dalam diri maupun luar diri, hanyalah Allah saja yang wujud. Begitu maksudnya. Tiada yang berupa-rupa kecuali Allah, tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang berasa kecuali Allah, dan tidak ada segala-galanya. Kosongkan semuanya, tenggelam sudah, lenyap sudah, pana ulpana, lenyap atau tenggelam, bakok kekal, berkekalan dengan Allah. Tunggal esa, tunggal ahad, tunggal segala-galanya. Sebenarnya tunggal kalam, tunggal pandangan, tunggal gerak, tunggal kehendak, dan tunggal segala-galanya. Semua itu adalah satu sebenarnya. Maka yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak. Sebenarnya seperti itu ya. Ahadkan ya semua ya. Ahadkan, esakan pada diri yang batin ya. Pada yang dalam ini tiadakan yang zahir agar mustawa alal ar pada alam kekosongan ya. Tiadakan yang zahir ini, sudah lenyapkan, sudah tenggelamkan, sudah yang zahir ini hanyalah kepada Allah. Begitu maksudnya. Kosongnya kuasa ya, kosongnya kehendak ya. Tiada tertarik lagi untuk menjadi hamba yang hidup. Kita adalah roh ya. Kita itu adalah roh. Nah itu, mari kita sama-sama menjumpai roh itu. Kenapa dikatakan kita itu adalah roh ya? Karena yang bergerak ini adalah roh sebenarnya. Yang menggerakkan itu adalah roh. Yang hidup itu adalah roh ya. Itu karena roh itu datang secara langsung dari Allah. Itu ditiupkan dalam artinya ya. Karena roh itu tidak diciptakan dari barang mati, maka ia akan tetap hidup. Karena datangnya dari hidup, maka ia akan tetap hidup sebenarnya. Dan mana yang datang dari barang mati atau mana yang diciptakan dalam artinya yang datang dari bumi ini, maka ia akan tetap mati untuk selama-lamanya. Maka matikan sudah sekalian jasad zahir ini, karena disebutkan sifat itu tiada berdaya kecuali illallah, kecuali hanyalah Allah. Berarti Allah lah yang berkehendak-kehendak pada diri. Allah lah yang berkalam-kalam pada diri. Allah lah yang memandang pada diri. Allah lah segala-galanya. La ilaha illallah, tiada yang ada kecuali hanyalah Allah. Begitu. Tidak ada yang wujud kecuali hanyalah Allah. Tidak ada segala-galanya sudah. Sudah itu namanya tauhid. Kembalilah kepada Allah. Maka jangan kita lupa kepada kalimah tauhid ini ya. Roh tiada diciptakan ya, perhatikan itu ya. Tidak diciptakan karena datang secara langsung atau ditiupkan ya. Itu perhatikan ya. Maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan ya. Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Nah itu berarti tiada mati dalam artinya. Maka roh itu yang disebut dengan wali ya. Karena roh itu yang mewakili dari Allah ya. Maka disebut roh itu yang mewakili dari Allah. Begitu sebenarnya. Tapi kita merasa yang zahir ini yang bisa mewakili. Memang secara tidak langsung adalah badan ini juga mewakili ya. Nah itu secara tidak langsungnya. Nah itu, tapi secara langsung ya roh itu sebenarnya yang berkehendak. Nah itulah yang disebut dengan wali sebenarnya. Rohlah yang mewakili dari Allah, maka biasanya disebut wali yang mewakili dari Allah. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Maka batinlah yang berkehendak, batinlah yang menguasai, dan batinlah yang selalu melakukan segala sesuatu. Bukan yang zahir, tapi zahir ini ikut saja. Yang zahir ini maka disebut dengan serta. Allah serta, Allah merta, disertai dengan hidup, disertai dengan Allah. Begitu maksudnya. Disertai dengan hidup, disertai dengan rasa yang disebut dengan rasul, rahasia ya, sir itu ya. Maka hiduplah kita. Setelah kita hidup, maka karena ada hidup maka ada wujud. Setelah ada wujud maka ada rasa. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, perhatikan hidup, wujud, dan rasa. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah itu tetap kita ingat maksudnya. Yang tiga ini yang sangat-sangat sekali berpoin ya pada diri. Rohul Kudus yang menjadi cahaya pandangan yang mengatur pada utek kecilnya manusia ya.
menunggalnya segala rasa, maka satukan rasa itu menjadi satu rasa, yaitu Allah lah yang merasa rasa pada diri, yang merasakan, yang merasai itu hanyalah Allah. Kembali kepada tauhidnya semua, kembali kepada tunggalnya semua, begitu. Ingat ya, Allah itu nama kumpulan segala yang bernama-nama ya. Kumpulan segala yang bernama-nama itu Allah namanya. Nah itu rasul rahasia pada diri insan, itulah menjadi rasul. Rahasia pada diri insan itu adalah rasa sebenarnya ya. 7 macam roh itu diatur oleh cahaya malaikat sebenarnya. Kenapa dikatakan diatur oleh cahaya malaikat ya? Karena malaikatlah yang memancarkan cahaya pada roh, sehingga roh ini mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Maka bercahayalah dia. Malaikat itu bukan sendiri-sendiri ya. Karena semua itu berkaitan ya. Berantai semua. Maka saling membutuhkan. Makanya kita ini yang menjadi cahayanya roh yang menghidupkan sehingga mendapatkan setrum roh itu sehingga bisa dan mampu bergerak sebagai gundiknya Allah, sebagai pesuruh yang dipercayai oleh Allah yaitu malaikat itu. Maka dialah yang memancarkan cahaya pada roh sehingga roh itu mampu dan bisa berkalam, sehingga roh itu mampu dan bisa melihat, sehingga roh itu mampu dan bisa bergerak, sehingga roh itu mampu melakukan segala sesuatu itu disertai dibarengi dengan badan, sehingga badan ini mampu dan bisa bergerak, berkalam lidah ini, melihat mata ini, mendengar telinga ini, dan mencium, merasa, meraba dan lain sebagainya. Itu semua adalah atas kehendak roh sebenarnya ya, bukan kehendak jasad, tapi jasad ini juga ikut. Maksudnya sehingga jasad ini yang kita lihat, sehingga kita yakini bahwa jasad ini yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatunya, begitu. Maka kita harus yakin dan percaya bahwa roh yang menggerakkan segala batang tubuh ini sebenarnya. Baik dan buruknya segala macam perbuatan itu adalah perlakuan roh sebenarnya ya. Itu sekalipun kejahatan itu roh yang punya perlakuan juga. Roh itu yang punya kehendak ya. Tapi roh yang mana? Nah tinggal ini masalahnya. Karena ada 7 roh yang sudah saya jelaskan ya. Ada roh yang baik yaitu roh idapi, itulah yang dihidupkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah selalu menghidupkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka hiduplah roh idapi itu. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat, berarti kita menghidupkan roh hewan, maka wujud kita berubah menjadi binatang. Jangan sampai seperti itu. Makanya insya Allah jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Begitu saja intinya. Makanya jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan dosa. Begitu saja sudah. Maka pekerjakanlah roh ini dengan merasa bareng dengan Allah. Nah, Allah itu ingat kumpulan nama semua, tauhidnya nama ya. Nah, itu persatuan. Persatuannya apa? Kumpulannya nama, karena semua itu harus kumpul menjadi satu seperti lidi itu ya. Dikumpulkan menjadi satu baru kuat. Seperti kita juga kalau menjadi satu jamaah kumpul juga menjadi kuat, seperti itu sebenarnya. Makanya Sabtu ya, Sabtu bersab-sab menjadi satu sebenarnya. Ahadkan, ikat dia yang kuat, eratkan ya. Ahad menjadi satu. Kalau sudah ahad bersab-sab menjadi ahad, dari Sabtu menjadi ahad, bukan minggu ya. Sabtu itu bersab-sab menjadi ahad atau menjadi satu di dalam diri. Begitu maksudnya. Apabila roh itu tiada merasa barang dengan hidup ya, maka ia akan mendapat siksa sakar yang teramat panas atau teramat pedih itu. Maka gerakkanlah tubuh ini dengan gerak Allah ya. Gerakkanlah tangan ini dengan gerak Allah. Langkahkanlah kaki itu dengan langkah Allah ya. Kalamkanlah lidah ini dengan kalamnya Allah ya.
ingat pandangan ini adalah pandangan Allah, itu maka disebut kuasanya Allah, kehendaknya Allah, pengetahuannya Allah, ya, hidupnya Allah, hayat itu ya sama. Pendengarnya Allah, basar pelihatnya Allah, dan kalamnya Allah. Allah lah yang mendengar, melihat dan berkalam kepada diri zahir ini atas perbuatan roh semuanya. Begitu. Maka yang dimaksud roh itulah yang melakukan perbuatan, maka kita gerakkanlah roh ini, anggota tubuh kita ini, tempat kumpulnya insan yang sempurna. Ya, karena tubuh ini tempat berkumpulnya segala rasa, tempat berkumpulnya segala-galanya. Itu disebut dengan bayang. Tapi bayang itu ya tidak lain, yang punya kehendak, punya gerak itu adalah geraknya yang punya bayang sebenarnya. Karena bayang ini sifat yang dimaksud, ya, sifat ini tidak akan mampu dan tidak akan bisa bergerak melakukan segala sesuatu kalau bukan karena Allah. Begitu saja sudah. Roh, nyawa, hati dan jasad itu adalah satu. Nah, ingat, roh, nyawa, hati dan jasad itu adalah satu. Nah, roh dari roh, ya, zat, sifat, asma dan af'al, 4 berkawan, ya, 4 sedulur, kelima pancer, ya, tunggalnya di dalam Allah. Maka dari zat, dari sifat, dari asma, dari af'al menjadi satu, dari roh, dari nyawa, dari hati dan jasad, keseluruhannya itu tunggal menjadi satu nama, yaitu Allah. Sebenarnya bunyinya begitu, ahad dia, esa dia, tunggal dia, begitu maksudnya. Satu hidup, satu wujud, dan satu rasa. Itulah rahasia diri, disebut sirullah sebenarnya, yang disebut dengan rahasia itu. Nah, setiap kita tidak paham, ya, selalu kita katakan sir. Setiap kita tidak mengetahuinya, selalu kita katakan sir. Kenapa kita tidak jelaskan secara langsung supaya dipahami, supaya kita tahu semua, ya? Jarang orang berani menjelaskan, ya, karena ini ilmu ini sifatnya rahasia, tidak boleh diungkapkan sebenarnya kepada semua orang, karena semua orang itu belum tentu bisa dan mampu bisa memahami keilmuan. Karena semua itu sudah ditentukan, sudah ada bagian kita masing-masing, ya, seperti itu. Allah sudah memastikan, tapi semua itu harus berawal, harus mulai dari kita duluan. Maka dikatakan az-zahiru rabbi wal batinin nabiyyi. Maka kita itu yang harus memulai dulu, baru Allah melanjutkan. Nah, makanya kita mau tobat. Kalau kita nggak duluan, nggak kita yang awali, kita nggak akan diberi modal tobat. Nah, makanya kita harus kita duluan maksudnya. Maka harus mulai dari kita, begitu. Katakan bahwa Allah itu esa, ya. Katakan bahwa Allah itu esa, kul huwallahu ahad, ya. Sehingga tidak dapat dilihat, didengar dan diraba, dirasa, ya. Bagaimana kita mau melihat? Banyak tempatnya. Kita lihat pepohonan, pohon ini, pohon itu. Kita lihat ikan, ikan ini, ikan itu. Kita lihat pada diri kita pun yang sempit, kecil kelihatannya pada diri nyata kita ini. Itu pun kita tidak ketahui apa-apa yang ada di dalam diri kita ini. Tidak bisa kita pahami. Nah, ini makanya semua itu harus tunggal semuanya, ya. Jadi Allah semuanya, begitu. Maka kalau masih ada 2, masih ada 3, masih ada 4, apalagi lebih dari itu, sedangkan 2 saja menjadi 2 saja, kita sudah syirik. Nah, itu syirik tanpa sengaja kita syirik. Nah, contoh, kalau Allah katanya bisa melihat, baru kita juga, mata kita juga bisa melihat, jadi 2 pelihat. Kalau Allah katanya bisa berkalam, lidah kita juga kita anggap bisa berkalam, berarti masih ada 2 kalam. Kalau Allah bisa bergerak, berarti badan kita bisa bergerak, berarti masih ada 2 gerak. Allah bisa melakukan segala sesuatu berkehendak, ya. Kita juga bisa berkehendak, berarti masih ada 2 kehendak. Kalau seandainya Allah berwujud-wujud, ya, di dalam segala macam bentuk wujud, ya,
Berupa-rupa dalam setiap apapun yang ada ini tempatnya berupa ya, mencolok putra mencolok putri ya. Merubah maksudnya ya, merubah rupa ya. Malih rupa katanya ya. Nah, makanya itu tetap satu sebenarnya, tetap tunggal sebenarnya, tetap esa sebenarnya ya. Tetap esa semuanya, tetap kembali kepada ahad. Itu kembalikan semua itu kepada yang ahad, yang tunggal maksudnya ya. Nah, bagaimana? Kalau bagaimana mau bisa ditunjuk? Allah tidak bisa ditunjuk. Contoh, kalau saya tunjuk di dada, dada namanya. Kalau saya tunjuk di hati, hati namanya. Kalau saya tunjuk di mata, mata namanya. Kalau saya tunjuk di mulut, mulut namanya. Kalau saya tunjuk di lidah, lidah namanya. Kalau saya tunjuk di roh, roh namanya. Kalau saya tunjuk di nyawa, nyawa namanya. Kalau saya tunjuk di dimanapun saya tunjuk ya, kalau saya tunjuk di tangan, tangan namanya. Maka Allah itu tidak bisa ditunjuk. Laisa kamislihi sayun ya, tidak bisa dibanding-bandingkan. Allah itu jangan diduakan ya, jangan disekutukan. Nah itu maka disebut laisa kamislihi, tunggal sebenarnya Allah itu, maka tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diraba, dan tidak bisa katakan sebenarnya. Itu kalau diraba di dada, dada namanya. Kalau diraba di telinga, telinga namanya. Pipi namanya. Seperti itu, maka Allah itu sifatnya laisa kamislihi sayun. Nah itu seperti itu sebenarnya ya. Kecuali Allah pandang diri, Allah kenal diri. Nah, maka jangan katakan bahwa kita ini yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah. Jangan katakan bahwa kita ini yang mampu dan bisa memandang pada Allah. Nah, itu zahir ini tidak ada dayanya, tidak mampu dan tidak bisa, la haula wala yang ada pada badan ini, karena badan ini disebut dengan sifat ya, maka tidak bisa apa-apa. Quwata ilah kecuali atas kehendak Allah. Berarti Allah ialah yang melakukan segala sesuatu itu. Hidup itu yang menjalankan, roh itu yang menggerakkan. Begitu maksudnya, batin yang mengelola ya. Itu batin itu yang mengelola pada diri, sehingga sudah diolah ya di dalam batin, di dalam hati diolah. Kalbu mukminin ya, hati orang yang mukmin, disitulah tempatnya Baitullah, disitulah tempatnya Allah. Maka tidak boleh juga dikatakan bahwa Allah tidak bertempat ya, tidak boleh dikatakan juga di mana tempatnya. Kalau tempatnya Allah segala macam bentuk, segala macam rupa ya, segala macam apapun yang ada di alam sagir, alam kabir, di situ tempatnya Allah. Sebenarnya begitu. Roh, nyawa, hati, dan jasad menjadi satu. Bahkan alam yang di dalam diri ini maupun yang di luar diri, semua itu jadi satu, jadi ahad, jadi esa. Sebenarnya tunggal semuanya pada Allah. Begitu saja sudah. Mudah sebenarnya ilmu ini kalau bisa paham. Tapi kalau nggak paham malah jadi salah paham, malah jadi keliru. Sebenarnya itu ya. Agak mendelik-mendelik mata karena silau matahari, maaf saja ya. Nah itu di luar diri tanpa kecuali itu semua bernama Allah. Nah itu di luar diri maupun di dalam diri semua itu bernama Allah ya, tauhidnya ya. Maka adanya yang menunjukkan Rahman dan Rahim ya Allah. Maka yang Rahman itu adalah Allah, yang Rahim itu juga Allah. Maka luar dan dalam itu ada Allah, lahir dan batin itu adalah Allah. Itu tauhidnya, itu tunggalnya, satunya ya. Tunggalnya menjadi satu, menjadi ahad, menjadi esa, menjadi muraqabah pada diri. Sebenarnya semua itu datang dari bismillah ya. Maka ilmu titik ba ya, perhatikan ilmu titik ba ya, yang ada di tengah-tengah jantung hatinya manusia itu menandakan serba ada pada diri. Ya, itu semua itu ada pada diri ya. Diri zahir dan batin itu ada pada kita. Itu ya. Zat ada di kita, sifat ada di kita, asma ada di kita, af'al ada di kita ya. Kita yang melakukan, kita yang bergerak, kita yang berkalam, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang segala-galanya itu ada di kita. Kita segala-galanya, kita itu adalah kitab ya. Kita itu adalah kitab. Kitab yang harus dibaca. Nah itu. Maka kita baca, kita bako ya. Kita baca kitab yang ada pada diri. Maka ikro'lah
pada diri, bacalah pada diri. Iqra ya Muhammad, baca diri Muhammad. Itu bukan Nabi Muhammad yang saya maksud ya. Nabi Muhammad sudah meninggal hampir 2000 tahun yang lalu ya. Nah itu, bukan itu yang saya maksud. Ingat, kalau saya sebut Muhammad itu, diri zahir ini yang saya maksudkan ya. Kalau saya sebut Allah itu, diri batin itu yang saya maksudkan. Begitu. Ini harus dipahami betul-betul ya. Maka Allah itu adalah diri zahir dan batin, itu Allah namanya, begitu. Kumpulannya nama, begitu. Maka tauhidnya nama, jadi satu, menjadi esanya, menjadi ahadnya, itu pada Allah sebenarnya, begitu. Jangan keluar pada diri ya. Jangan keluar pada diri. Semua yang ada pada pengkajian ilmu Makrifat Rahmat Lombok ini jangan keluar. Jangan pikir di luar diri, maksudnya. Berpikirnya kita itu di dalam diri kita. Kalau kita tidak berpikir di dalam diri kita ini, jangan sampai jadi hayalan jadinya ya. Hayalan jadinya kita ini, menghayal kita gitu. Jika berpikirmu di luar diri, berarti semua hayalan saja sebenarnya. Nah itu, maka supaya kita tidak menjadi hayalan segala macam apa yang kita kaji ini, berpikirlah di dalam diri kita, begitu sebenarnya. Yang disebut dengan panaul pana, ya lenyap tenggelam tanpa kecuali pada diri ya, pada diri sendiri. Kita lenyapkan pada diri kita ini, tenggelamkan ya, semua itu ya, lenyapkan menjadi Allah, menjadi ahad, menjadi esa, semuanya, yaitu hanya dirinya Allah saja yang ada, maka disebut la maujudu illallah. Hanya dirinya Allah saja yang ada. Pada diri insan, pada diri apa saja yang ada ya, tanpa kecuali illallah ya. Itu tanpa kecuali pada diri apa saja, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun bentuknya, sejelek apapun dia, seindah apapun dia, yang indah tiada buruk itu adalah Allah, kata Rasulullah ya. Yang jauh tiada dekat itu adalah Allah, yang besar tiada kecil itu adalah Allah. Segala-galanya itu Allah sebenarnya, maksudnya. Itu semua itu adalah Allah. Tauhidlah ia, esalah ia, tunggallah ia, ahadlah ia, menjadi satulah ia, menjadi tunggallah ia. Itu namanya wujud tunggal, segala-galanya sudah tunggal, semua itu sudah jadi satu. Itu yang disebut dengan wujud tunggal pada diri ya. Rasa itu juga satu, rasanya Allah. Rupa itu juga satu, rupanya Allah. Itu segala-gala yang berupa, segala-gala yang berasa itu satu sebenarnya. Segala yang berwujud itu adalah satu. Semua yang hidup ini juga satu, segala-galanya adalah satu. Tunggal, esa, muraqabah pada diri, nyata pada diri, bakok, kekalkan semuanya ya. Tetapkan, tenggelamkan, panakan. Semuanya hanyalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jangan kepada jin, setan, dan lain sebagainya. Berarti iman kita nyangkut di jin, setan, dan lain sebagainya. Nyangkut di dewa, nyangkut di pepohonan, nyangkut di batu. Iman kita jadinya. Jangan sampai seperti itu ya. Bukan saya kasar ini, bukan saya menyinggung orang luar ya, yang di luar daripada Islam. Begitu adanya dalam Islam ini ya. Dalam Islam ini memang begitu adanya. Karena ya Al-Quran itu lebih sempurna dari segala-galanya. Karena Allah mengatakan telah aku sempurnakan agamamu, yaitu Al-Quran sebenarnya. Tapi semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah itu masih merupakan metamor. Masih merupakan sindiran. Kita disindir, salah mengartikan ya. Buktinya kenapa masih ada penafsiran di dalam Al-Quran kalau memang Al-Quran itu sudah sempurna. Nah ini pandai-pandailah kita untuk mengijmali, pandai-pandailah kita untuk menghayati, pandai-pandailah kita untuk merenungkan, pandai-pandailah kita untuk mengartikan. Maka semua Alkitab yang telah diturunkan dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim ya, kepada Isa, Nabi Musa, Daud, dan sampai Muhammad, semua itu adalah kinayah semua, sindiran semua, bentamor semua ya. Semua metamor sebenarnya, semua itu sindiran. Nah itu maka kita disindir, tidak pernah mengerti disindir. Maka cara orang terdahulu mengajarkan itu adalah secara pantun, sindiran. Tapi kalau kita tidak mengerti sindiran daripada pantun itu, ya nggak ngerti juga. Maka banyak orang berpantun cara-cara terdahulu. Tidak diungkapkan secara langsung kata cintanya kepada sang wanita. Karena malu nanti kalau tidak pas, tidak diterima dalam artinya ya.
Begitu juga Allah itu menyindir kepada kita, tapi kita tidak pernah mengerti disindir oleh Allah sebenarnya. Maka Allah itu menyindirkan dirinya melalui sifatnya, tapi kita tidak pernah mengenal sifat dan tidak pernah mengenal zat, tidak mengenal asma ya. Dari zat, sifat, asma dan af'al kita harus kenal, kita harus tahu, semua ada di dalam diri sebenarnya. Nah itu, maka atau bihaqil ilallah, semua itu haknya Allah. Kita talkinkan diri ya. Kita harus bertalkin, kita harus talkinkan diri sebelum kita talkin, ditalkinkan oleh orang. Kita harus talkin, tilik ya. Kita harus melihat sedalam-dalamnya ya. Sedalam samudra itu kita harus memandang seperti itu. Kita harus tilik pada diri kita sendiri sebenarnya. Kita harus lihat betul ya. Kita pahami diri kepada dalam diri kita. Nah itu jangan pada diri orang lain. Lihatlah di dalam diri, yaitu dirinya siapa yang ada di dalam diri, yaitu diri tunggal Allah. Begitu saja sudah. Maka kita harus talkinkan diri, hak, hak, hak. Semua hak, semua milik Allah. Bumi ini hak ya. Manusia itu hak, malaikat itu hak, kitab itu hak. Semua hak, hak milik kepunyaannya Allah semua. Tidak ada kepunyaan kita, tidak ada milik kita kecuali illallah, kecuali hanyalah kepunyaan Allah, miliknya Allah. Maka talkinkanlah dirimu begitu. Sebelum kita ditalkinkan, tiliklah kepada diri kita sendiri bahwa Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang menggerakkan, Allah segala-galanya, kumpulannya semua. Seperti itu. Kata Rasulullah, tiada aku lihat segala sesuatunya melainkan semua itu adalah disertai Allah. Caranya, terus terang saja saya kasih tahu secara los ya. Mungkin sekalipun saya sering katakan demikian ya, mungkin belum bisa dipahami maksud dan tujuan dan cara penggunaannya ya. Begini caranya ya, supaya paham betul. Ini kita mau belak-belakan ini ya. Sekarang sudah saya anggap saja kita yang ikut, yang aktif menonton ya. Yang aktif dari awal sampai akhir ya, terutama dari Anak Rantau Channel 01 ya, sampai Raniawan Lombok Primitif, dan sampai Ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ini ya. Kalau itu semua sudah kita tonton semua tanpa kecuali, tidak di-skip, tidak dilewati ya, tidak dilompat-lompat, maksudnya berarti saya anggap dia itu sudah lulus, sudah paham semuanya. Makanya sekarang kita belak-belakan saja sudah, los-losan, karena saya anggap sudah karena saya anggap kita sudah paham semua, begitu saja sudah. Nah, yang belum paham ikuti dulu alurnya. Ikuti dulu dari awal sampai akhirnya ya, supaya kita tahu. Ibarat orang menaik tangga, jangan langsung lompat naik tangga 7. Naik tangga 1 dulu, bagaimana di tangga 1, bagaimana di tangga 2, tangga 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itulah yang disebut dengan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, musyahadah, mukasafah dan mahabbah. Kalau itu semua kita sudah pahami, itu semua kita sudah tahu, insya Allah dengan izinnya Allah ya, kita anggap saja sudah lulus keilmuan, begitu maksudnya. Yang disebut dengan Rasul Yang disebut dengan Rasul adalah rasa ya. Rasulullah rasanya Allah, Allah yang merasakan. Yang menjadi rahasia diri di dalam diri yang disebut sir itu. Taunya kita guru-guru ya sir. Bingung kita sir, jangan-jangan nanti pasir yang dimaksudkan. Coba jelaskan mana yang disebut dengan sir itu. Begitu sebenarnya. Yang disebut Rasulullah rasanya Allah ya. Yang Allah yang merasa-rasa pada diri itu, begitu. Itulah yang disebut dengan rahasia rasa. Itulah yang disebut dengan sir, yaitu sirullah, rahasianya Allah pada diri insan yang paham, yang kenal pada dirinya.